Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka. Lalu kita tuang dengan sisa perasan air santan, kita tuang 100 ml dulu ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Karena terlalu kering, kita tambahkan lagi sebanyak 100 ml ya sisa perasan air santan, dan aduk rata. Nah, karena airnya ini masih kurang, jadi saya tambahkan lagi dari santan kental yang takarannya 600 ml. Ini kita tuang secukupnya aja ya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Untuk santannya ini saya menggunakan santan segar ya, tapi kalau kalian menggunakan santan instan juga bisa banget. Nah, ini sudah cukup. Untuk sisa santannya ini akan saya rebus supaya lebih wangi. Kalau mau dituang ke dalam adonan semua juga bisa, tapi aromanya lebih wangi kalau santannya direbus terlebih dahulu ya. Lanjut kita masukkan 130 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita rebus santannya sampai mendidih. Oh ya, jadi total keseluruhan air yang digunakan ini sebanyak 800 ml ya. Nah, setelah santannya mendidih, lanjut kita masukkan larutan tepungnya, dan sebelum dituang kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Jika kalian takut adonannya ini nanti menggumpal, sebaiknya kita matikan apinya terlebih dahulu, dan santannya kita biarkan hingga hangat. Dan apabila kalian mengikuti cara ini, setelah adonannya dituang, harus segera kita aduk dengan cepat supaya tidak ada tepung yang menggumpal ya. Lanjut kita aduk-aduk dengan cepat, dan ini kita masak sampai teksturnya padat. Untuk apinya kita gunakan api sedang aja ya. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah memadat seperti ini, bisa dimatikan apinya kemudian angkat dan dinginkan. Langkah selanjutnya, siapkan beberapa lembar daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor, atau bisa juga dilayukan di bawah terik sinar matahari ya. Siapkan juga pisang secukupnya yang sudah dipotong menyerong, dan untuk jenis pisangnya ini bebas aja ya. Lanjut kita ambil 1 lembar daun pisang, lalu isi dengan adonan secukupnya, karena adonannya ini masih panas jadi teksturnya agak lembek ya. Kalian tidak perlu khawatir, karena hasilnya nanti akan tetap cantik dan memadat. Kemudian beri 1 potongan pisang, lalu timpa lagi bagian atasnya dengan adonan secukupnya. Lanjut kemudian kita gulung, dan lipat kedua sisinya ke belakang. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai ya. Nah, setelah selesai, lanjut kemudian kita susun ke dalam kukusan. Kita susun dengan cara dimiringkan seperti ini supaya kukusannya bisa muat banyak, dan juga tidak rawan peyok serta bocor akibat tumpukan. Lanjut kemudian kita kukus. Pastikan kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Dan ini kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, setelah 30 menit bisa dimatikan apinya kemudian angkat.
Langkah selanjutnya, siapkan kain bersih. Selagi masih panas kita ambil satu persatu kue nagasarinya. Kemudian kita bersihkan daunnya sambil ditekan atau dipijat seperti ini, supaya kuenya nanti terlihat lebih rapi dan bentuknya cantik. Untuk caranya bisa dilihat di video ya. Lanjut kemudian kita gunting supaya lebih rapi. Setelah digunting kita lipat lagi, dan hasilnya seperti ini, terlihat lebih cantik dan rapi. Ini kita lakukan hingga selesai ya. Nah, dari satu resep ini saya mendapatkan 16 pieces kue nagasari yang ukurannya agak besar ya. Nah, bisa dilihat kalau kue nagasarinya ini sangat cantik sekali, karena ini masih panas. Jadi teksturnya agak lembek ya, dan apabila sudah benar-benar dingin teksturnya akan lebih kokoh. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, wangi, dan gurih banget, teksturnya juga sangat lembut sekali. Perbedaan antara santannya direbus terlebih dahulu adalah rasanya lebih gurih dan wangi banget. Berbeda dengan santannya yang tidak direbus, rasa gurih dan wanginya kurang dominan ya. Kalau saya sendiri lebih suka yang santannya direbus terlebih dahulu. Oh ya, kue tradisional ini juga sangat cocok untuk dijadikan ide isian snack box ya. Rasanya yang khas banget membuat kita bernostalgia di zaman dulu ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.